Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Jadi, perkenalkan nama saya Imelsi Agnes dengan NIM 18130411026. Saya dari mahasiswa pendidikan biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, di video kali ini, saya mau membahas mengenai mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia Praktikum. Jadi di kegiatan 7 ini saya akan membahas mengenai praktikum pemeriksaan denyut nadi. Mari kita lihat video berikutnya. Jadi sebelum masuk ke videonya atau pembahasannya, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu tentang praktikum mengukur denyut nadi. Jadi, memeriksa denyut nadi, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi, mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Ini adalah tujuan praktikum yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya, adapun topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada alat dan bahan, yang kedua ada prosedur kerja, ketiga ada hasil praktikum, dan yang keempat ada pembahasan mengenai soal-soal yang terdapat pada lembar kerja mahasiswa yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, yang pertama masuk ke alat dan bahan. Jadi yang pertama itu ada meja periksa, yang kedua ada stopwatch, ada sphygmomanometer, ada stetoskop, bangku untuk latihan fisik, dan juga metronom. Nah, pembahasan yang kedua mengenai prosedur kerja. Jadi prosedur kerja di sini yang pertama, pada saat aktivitas istirahat atau berbaring, duduk berdiri selama 1 menit. Lalu aktivitas fisik yaitu berlari, naik turun tangga dilakukan selama 3 menit. Yang ketiga, cari rata-rata denyut nadi yang telah didapatkan pada masing-masing kegiatan dan juga catat hasil yang sudah diperoleh. Masuk ke hasil praktikum. Nah, jadi di hasil praktikum ini yang pertama itu sebelum melakukan aktivitas diperoleh pada posisi berbaring, denyut nadinya yang pengulangan pertama kita lakukan dengan melakukan 3 kali pengulangan. Yang pertama itu ada 72, 70 dan juga 72 dengan rata-ratanya yaitu 72. Yang kedua ada posisi duduk. Kita mengulang secara 3 kali ya dapat diperoleh yang pertama 80, 82 dan 82 dan rata-ratanya adalah 82. Selanjutnya posisi berdiri diperoleh nilai denyut nadinya atau denyut nadinya diulang selama 3 kali yaitu yang pertama ada 88, 87 dan juga 86 dengan rata-ratanya 87. Nah, lalu setelah melakukan aktivitas posisinya yang pertama naik turun tangga, berlari di tempat, jumping jacks. Nah, jadi ini diperoleh ini dilakukan juga 3 kali pengulangan pengukuran denyut nadinya. Yang pertama ada 95, 93 dan 92 dengan rata-ratanya 92. Yang kedua berlari di tempat yaitu yang pertama 105, yang kedua 105 dan yang ketiga 100 dengan rata-ratanya 102,5. Lalu ada jumping jacks. Yang pertama ada 115, 111 dan 109 dengan rata-ratanya 112,3. Nah, masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama pengertian tekanan darah, yaitu tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Yang kedua ada denyut nadi dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi berdekatan dengan tulang seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan juga kaki. Lalu yang ketiga, cara palpasi itu seperti apa sih? Jadi cara palpasi itu hanya dapat diukur tekanan sistolik
Metode palpasi harus dilakukan sebelum melakukan auskultasi untuk menentukan tinggi tekanan yang diharapkan. Palpasi juga dilakukan bila tekanan darah sulit didengarkan. Tetapi dengan palpasi, tekanan diastolitik tidak dapat ditentukan dengan akurat. Yang kedua ada cara auskultasi, yaitu tekanan darah arteri pada manusia secara rutin diukur dengan metode auskultasi. Suatu manset yang dapat dipompa atau manset Trivaroki dihubungkan pada manometer air raksa dan stigmometer, kemudian dililitkan di sekitar lengan dan stetoskop diletakkan di batas arteri brachialis pada siku. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu apakah ukuran manset itu berpengaruh terhadap tekanan darah? Jadi, ukuran manset ini berpengaruh terhadap hasil pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dengan menggunakan manset yang lebih besar akan menghasilkan hasil pengukuran tekanan darah yang lebih rendah. Lalu, mengukur tekanan darah di kedua lengan ternyata lebih baik dibandingkan hanya salah satunya. Pengecekan ini kedua lengan dapat membantu dokter mendeteksi penyakit jantung yang tersembunyi. Lalu bunyi Korotkov. Jadi bunyi Korotkov itu ada 4. Di sini saya hanya membahas satu, yaitu Korotkov 1. Dengan bunyinya, kontraksi ventrikel mula-mula menyebabkan aliran balik darah secara tiba-tiba mengenai katup A, V, atau katup mitral dan katup tricuspidalis. Katup menutup dan mencembung ke arah atrium sampai chorda tendinis secara tiba-tiba menghentikan pencembungan ini. Elastisitas chorda tendin dan katup yang tegang kemudian akan mendorong darah bergerak kembali ke ventrikel yang bersangkutan. Lalu peristiwa ini menyebabkan darah dan dinding ventrikel serta katup yang tegang bergetar dan menimbulkan turbulensi getaran dalam darah. Nah, getaran ini kemudian merambat melalui jaringan di dekatnya ke dinding dada sehingga terdengar sebagai bunyi Korotkov 1 dengan menggunakan stetoskop. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemulihan denyut jantung dan tekanan darah setelah latihan. Jadi, peningkatan ini bermakna tekanan sistolik dan nadi disebabkan ejeksi darah oleh ventrikel kiri secara lebih cepat dan kuat, yang menyebabkan suatu peningkatan rata tekanan darah atrial. Saat melakukan aktivitas aerobik, tekanan darah akan naik cukup banyak. Selama melakukan latihan aerobik yang berat, TDS dapat naik menjadi 150-200 mmHg dari TDS istirahat sebesar 110-120 mmHg. Demikian juga setelah latihan aerobik selesai, tekanan darah akan turun sampai di bawah normal dan berlangsung selama 30-120 menit. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan atau obesitas, pola makan yang tidak sehat, konsumsi garam yang terlalu tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, penyakit lain, dan juga merokok. Lalu selanjutnya, tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah apakah berbahaya? Jadi tekanan darah tinggi atau disebut juga dengan hipertensi adalah kondisi ketika terlalu banyak darah yang dipompa di arteri. Gangguan kesehatan ini dapat berujung penyakit yang fatal seperti jantung dan stroke. Seseorang mungkin tidak menyadari mengidap gangguan ini karena jarang menimbulkan gejala. Lalu tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika darah tidak sepenuhnya mengalir ke otak, arteri, dan juga organ tubuh. Masalah ini umumnya tidak menyebabkan gejala yang berbahaya, kecuali tekanan darah turun secara tiba-tiba. Hal tersebut akan menyebabkan otak berkurangnya pasokan darah yang membuat pusing. Jadi, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.